Oke, silakan. Bentar, tak kasih ini co-host ya. Oh iya. Oke. Ya, ini nanti sebelum memulai cerita, itu nanti saya akan tunjukkan eksperimen tentang kayak sedot telur kayak gini. Jadi ada botol kaca, telur rebus, sama api. Nah, ini maksudnya telur itu menggambarkan tentang dosa, telur itu menggambarkan tentang manusia, api itu adalah dosa. Nah, seperti telur yang mudah tertarik ke dalam botol ini, manusia juga mudah tergoda oleh dosa. Intinya seperti itu. Nah, today's reason-nya adalah karena Adam dan Hawa berdosa, kita semua adalah orang berdosa. Ini flashback di cerita minggu lalu tentang Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini tinggal di sebuah taman yang bernama Eden. Nah, ini Tuhan menempatkan beberapa pohon, termasuk pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Nah, di Taman Eden, Tuhan memberikan peraturan kepada manusia untuk tidak memakan pohon pengetahuan. Jadi semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, Tuhan juga membuat perjanjian dengan manusia. Kalau manusia menaati peraturan dari Allah, maka mereka akan memperoleh kehidupan. Kalau manusia tidak taat, maka mereka akan mati. Nah, ini adalah ayat bahannya. Nanti anak-anak diajak membaca bersama kayak biasanya. Ayat yang dari kejadian 3 ayat 4 sampai 6 ini tentang bujukan iblis kepada Hawa. Terus yang selanjutnya ayat yang ke-9 sampai 10, terus lalu langsung loncat ke ayat yang ke-19. Ini ayat yang ke-9 sama 10 ini setelah Adam dan Hawa melakukan dosa, mereka merasa takut. Kalau yang ke-19 ini adalah hukuman untuk Adam dan Hawa. Nah, kemudian ini masuk ke ceritanya ya. Jadi iblis mendatangi Hawa. Nah, iblis bilang, bukankah semua buah yang ada di dalam taman ini tidak boleh dimakan? Kemudian Hawa menjawab, semua buah di dalam taman ini boleh kami makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kemudian iblis berusaha membujuk Hawa ya. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Nah, di sini Hawa dihadapkan dua pilihan, yaitu percaya dan taat kepada Allah atau percaya dan taat kepada iblis. Nah, ternyata Hawa memilih untuk percaya dan taat kepada bujukan iblis. Hawa memilih mengambil dan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan kemudian memberikannya juga kepada Adam. Nah, setelah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Adam dan Hawa menjadi tahu kalau mereka telah jatuh dalam dosa.
Akhirnya mereka takut dan malu kepada Allah sehingga bersembunyi di balik pepohonan. Nah, karena Adam dan Hawa telah melakukan dosa, Tuhan memberikan hukuman, yaitu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka harus hidup susah, menderita, dan suatu saat akan mati. Nah, ini nanti pertanyaan aktivitas sama ke anak-anak. Pernahkah kita tidak melakukan dosa? Tidak ya jawabannya. Karena dosa Adam dan Hawa, kita semua adalah orang-orang berdosa. Ini nanti anak-anak menebak gambar-gambar, ada berbagai macam dosa. Yang pertama ini berbohong, terus menyontek, ini iri hati, mencuri, sama melawan orang tua. Nah, tetapi ada kabar baik yang Tuhan beri kepada kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia berjanji mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi juru selamat, menebus dosa kita. Nah, lalu apa tugas kita sebagai anak-anak Allah? Nah, kita harus yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang akan menebus kita, yang akan menebus dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, kita bisa berdoa, memohon ampun, dan memohon pertolongan untuk dijauhkan dari godaan iblis. Terus yang ketiga, kita taat kepada perintah Allah. Ini hafalannya dari 1 Yohanes 5 ayat 17a, yaitu semua kejahatan adalah dosa. Nanti anak-anak diajak untuk menghafalkan ayat ini satu-satu. Selesai. Mungkin ada masukan. Thank you Lose Maria, gitu ya sudah disiapin gitu. Nah, dari wali kelas toh yang ngasih masukan pertama. Silakan Lose Steve. Kalau buat dari aku ya, ini slide-nya udah bagus. Ini juga kan banyak gambar-gambar ilustrasi. Kalau buat anak S1 memang tuh gambar gini sih. Cuman ya gitu, anak-anak itu kadang-kadang susah fokus. Kayak Michelle biasanya itu di kelas suka hilang-hilang antara dia lari-lari atau kameranya dimatikan. Nah itu jadi saya yang ngajar tuh harus sering-sering ingetin anak-anak. Jadi misalnya anak-anak mulai nggak fokus gitu, itu bisa langsung dipanggil aja namanya. Misalnya langsung ditanyain, barusan lo cerita tentang apa tadi? Ada Hawa makan buah dari pohon yang apa gitu. Jadi langsung tanyain aja, barusan jelasin tentang apa. Nanti anak-anak bisa balik fokus lagi gitu. Soalnya kayaknya belakangan anak-anak mic-nya juga sering dimatikan kan. Biasanya aku kalau di S1 tak suruh nyalakan terus, soalnya anak-anak kalau misalnya langsung hilang fokus gitu langsung tak tanyain. Jadi kan butuh langsung jawab. Anak-anak diingetin aja harus nyalain mic-nya terus gitu. Karena yang kemarin terakhir itu kan banyak yang dimatikan terus gitu. Terus kalau yang soal materinya sih bagus. Udah bagus sih menurutku. Thank you Lose Steve. Wah, ini Lose Steve bisa jadi pengajar ini. Cocok ya. Oke, good. Kalau saya lihatnya good sih, bagus gitu ya untuk first time setelah lama itu ya berlibur. Kita sebut berlibur ya Tif ya. Oke gitu, dan nilai positifnya dibuat simple ya. Jadi memang anak-anak tidak bisa terlalu rumit gitu. Ini simple sih. Untuk kelas E1, E2 oke gitu. 3, 4 mungkin terlalu simple gitu ya untuk E3 dan E4.
Oke, itu simple. Oke, videonya ada, audionya kah? Nanti Rosa Maria. Oh, ini videonya nggak ada. Oke. Ini cuma contoh, jadi nanti hari Minggu besok itu langsung eksperimennya. Oh, mantap itu. Jadi nggak pakai video. Oh. Tuh. Nah, bisa ada 2 telur tuh, 1 telur dimakan, 1 telur dicoba. Ya, atau dimulai gitu apa tentang telur itu ya, istilahnya ini kan video ini untuk menangkap perhatian anak ya. Tuh. Jadi bisa dibuat lebih hidup dengan telur yang asli gitu kayak apa. Tapi eksperimen dulu ya, kalau enggak tahu-tahu nggak nyemplung lah repot. Ini makanya kemarin nyoba. Ternyata cepet. Iya, betul. Itu cepat memang begitu. Itu ada daya tarik ya. Untuk orang IPA akan bisa jelasin. Nah, itu jadi telur itu dihisap oleh si api gitu kan. Nah, itu bisa menolong bahwa bisa ini api itu kan sakit ya. Api itu kalau kita sentuh panas ya, jangan deket-deket sama api. Telurnya deket tuh sama api. Apa yang terjadi ketika deket sama api? Telurnya masuk terperangkap di dalam gelas yang ada apinya. Ya, sedikit dimodif sedikit ya. Tuh. Nah, itu menarik sih menurut saya. Oke, itu ceritanya cocok itu. Lalu nah, mungkin bisa ditambahi diingetin ya, anak-anak itu agak lupa kadang-kadang. Dosa itu apa sih? Tuh, tidak apa-apa diingetin lagi. Ya. Dosa itu segala hal yang kita lakuin gak cocok sama perintah Tuhan. Nah, itu ya, semua perbuatan kita yang gak cocok sama perintah Tuhan. Itu bisa ditambah ya, Rosa Maria ya. Iya. Supaya di awal apa? di awal Di lah. awal. Awal. Iya, gitu. Di awal-awal. Tapi hati-hati. Kalau kita mencoba melanggar perintah Tuhan, nasibnya kayak si telur tadi itu kejebak di dalam api gitu ya. Nah, itu di awal-awal ya, supaya ada koneksi. Nah, gambarnya oke untuk anak S1 gitu ya. Oke. Lalu kemudian ada tadi nats ayat-ayat yang dibaca, Rosa Maria agak besarin ya. Karena anak-anak kan kalau pakai HP itu kecil. Nah, itu agak besarin, lalu background-nya dibuat lebih, nah ini kayaknya perlu ganti nanti Rosa Maria. Tuh. Nah, mau 1 ayat, 1 slide boleh gitu ya, supaya bisa, atau di situ bagi 2 aja gitu ya, yang bagian ini 4, 5, terus 6 sendiri. Jadi ketok gede, baca bareng-barengnya lebih gampang. Background-nya cari yang menarik gitu, di kartun-kartun gitu deh gitu. Ya. Tuh. Kasih fotonya papanya Clement juga gak apa-apa gitu. Nah, itu kita lihat. Lalu betul kata Tiffany, memang problem dari E1, E2 adalah sama kayaknya dengan E3, E4 gitu. Nah, E1 karena itu anak-anak, baby itu, maka kita yang paling penting banget interaksi sama mereka. Di tiap slide bisa nih interaksi sama mereka. Walaupun sekedar interaksinya sederhana gitu. Nah, manakah gambar yang tidak dicoret? Artinya boleh dimakan pohonnya. Nah, misalkan yang warna apa gitu ya. Kan Maria kasih di situ tuh di hijau sama kuning ya. Gitu. Nah, itu bisa sih. Jadi mereka nangkep enggak gambarnya tuh, sehingga itu bisa jadi interaksi gitu ya. Atau yang bisa membaca, suruh aja membaca dialognya gitu. Kan ada dialog yang Maria kasih ya. Nah, itu boleh. Banyak macam deh untuk bisa melibatkan mereka itu masuk di dalam cerita gitu. Nah, terus tulisan pohon kehidupan, pohon pengetahuan kayaknya perlu diperjelas di situ supaya mereka bisa langsung tangkap. Nah, itu pohon kehidupan. Nah, pohon pengetahuannya dibuat lengkap.
yang baik dan yang jahat. Itu kalau sekedar pohon pengetahuan itu is okay gitu, tapi ada pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Oke. Terus kemudian selebihnya sih oke sih. Ini untuk first time is good gitu ya. Tuh. Nah, waktu juga mempengaruhi. Jadi kalau S1 itu nggak perlu terlalu panjang lama gitu ya. Yang penting intinya dapat dari cerita ini gitu ya. Dan ada pesan Kristus tadi yang Maria sampaikan tuh keren gitu ya. Nah, Show Me Jesus memang ada nilai itunya. Dan Kristus itu tuh. Nah, kalau mau dikembalikan ke telur lagi gitu ya. Nah, nanti siapa yang bisa ngeluarin telur ini dari jebakan botol ini gitu. Apakah telur itu sendiri bisa mengeluarkan dirinya? Nah, tanya di anak-anak apakah bisa? Pasti tidak bisa. Perlu orang lain yang bisa ngambilnya, mengeluarkannya. Itu. Nah, sama seperti kita, kalau kita sudah masuk di dalam dosa, gitu ya, seperti telur di dalam botol ini, perlu Tuhan Yesus untuk ngeluarin kita dari dosa. Nah, misalnya gitu ya. Iya. Jadi asik tuh telurnya bisa muncul di beberapa cerita gitu. Iya. Nah, itu saja sih yang lo amati sih, itu interaksi baik, penting gitu ya. Nanti kalau ini rencananya kalau jadi kita akan ada pelatihan ini sih, satu penggunaan Canva. Si Tiffany kan wis kreatif Canva, nanti bisa berbagi. Yang kedua penggunaan green screen dan OBS. Nah, itu bisa menolong kita. Jadi kalau cerita begini, seperti kita bisa hadir itu di tengah taman itu bisa. Tuh, hadir di tengah taman, lalu kemudian Adamnya dimunculin dulu, seolah-olah kita dialog sama Adamnya gitu di samping kita, itu bisa. Tuh. Nah, tapi itu nanti dulu deh, ya. Ini sudah oke. Gitu sih. Nah, kalau dari Rosa Maria sendiri, waktu nyiapin ini, adakah kesulitannya? Kesulitannya, ya mungkin pertama alurnya ya. Terus alur sama poin-poin penting yang perlu disampaikan sama enggak. Soalnya kan kalau kelas kecil kan lebih disederhanakan. Jadi misalnya kayak hukuman untuk Adam dan Hawa. Itu kan sebetulnya kan lebih kompleks ya, hukuman untuk ular, Adam dan Hawa. Ini tak persingkat aja. Ya hukumannya diusir dari Taman Eden, hidup sengsara dan menderita, kemudian nanti suatu saat akan mati. Seperti itu sih. Terus sama kesulitannya mungkin ya itu pembukaan cerita itu aktif yang mikirkan yang telur itu. Iya, betul. Kira-kira cocok apa enggak? Oke. Ini kalau ayat hafalannya kira-kira masuk apa enggak ya? Kalau sesuai buku kan ini, semua kejahatan adalah dosa. Bisa masuk. Nah, kata semua kejahatan, Rosa Maria bisa dibuat slide kedua, semua kejahatannya itu dikosongin. Nah, baru anak-anak suruh nyebutin tuh kejahatan apa saja gitu ya. Jadi itu adalah dosa gitu. Nah, misalkan mencuri adalah dosa, marah-marah adalah dosa, masing-masing bisa. Jadi menghafal ayatnya sekaligus praktek, kan tidak mungkin mereka disuruh hafalin satu-satu di rumah, kan pasti langsung di tempat on the spot sih. Bisa sekaligus buat permainan itu. Tuh. Atau Rosa Maria buat ini apa itu
Tadi kan sudah ada contoh-contohnya ya. Nah, itu Iya. juga bisa. Itu sudah ada permainan itu sendiri itu. Nah, bisa diulangi lagi, mereka suruh nyebutin. Nah, itu bisa. Ya, yang penting ini anak tahu bahwa melanggar perintah Tuhan itu dosa. Akibatnya mereka yang melanggar perintah Tuhan menderita dan nantinya mati. Bersyukur ada Tuhan Yesus yang nyelamatin. Itu tok cukup. Tuh. Tiffany ada nambahi? Biasanya kalau ayat hafalan itu kadang-kadang aku bikin antara kalau gitu ya. Jadi yang gitu adalah dosa. Nah, kalau aku biasanya pas ayat hafalannya agak panjang atau susah gitu ya dimodifikasi, itu kadang-kadang aku bikin game kayak kata-katanya ada yang ditukar-tukar. Terus nanti kasih lihat anak-anak, ini ayatnya udah bener atau masih ada yang salah. Jadi mana yang kebalik, mana yang harus ditukar. Atau kadang-kadang aku bikin itu tambah lama tambah transparan gitu. Jadi anak-anak bisa inget gak ayatnya gitu. Itu contoh-contoh alternatif kalau ayat hafalan sih. Soalnya kan S1 agak susah juga biasanya kalau ayat hafalannya agak panjang-panjang. Cuman ini pendek sih dan masih masuk sama cerita, jadi ya oke sih. Tadi idenya Losandoko juga masih masuk gitu buat anak-anak. Malah lebih enak sih, jadi anak-anak tahu contoh-contoh realnya itu kayak gimana gitu. Ya, itu ya, Lose Maria bisa menambah ide dari Lose Tiffany juga. Bisa dipakai esok minggu, bisa disimpan nanti cerita. Kan nanti cerita lagi tuh Lose Tiff ya, Lose Maria toh. Oh iya. Iya toh. Jadi disimpan ya semua Rutin ide. nanti tiap bulan. Dep gitu. Karena semakin sering cerita, idenya makin banyak. Benar, idenya makin banyak gitu ya. Jadi itu kata kuncinya memang interaksi sama anak-anak supaya anak-anak tidak tidak mudah bosan atau teralihkan pikirannya. Nah, kalau cerita memang akan susah lihat anak-anak ya gitu. Betul ya, Losetif ya? Iya. Nah, berarti harus pinter-pinter nanti Maria atur ininya ya. Itunya gambar anak-anaknya itu mau taruh atas pojok atau bawah, atau kalau Maria mau gitu ya, ini kan pakai laptop. Iya. Nah, masuk lagi minta dimasukkan pakai HP gitu, itu bisa tuh. Nanti di HP disetel untuk galeri view ya, tuh bisa. Tapi kalau ribet ya cara ngeletakkan aja itu, mau taruh atas mau taruh bawah. Soalnya kalau kita sendirian cerita nggak lihat wajah mereka itu kayak aneh gitu. Itu sih. Oke, yang membuat saya ini oke adalah simpelnya, itu penting ya, untuk anak S1 perlu simpel dan to the point. Ya, yang telur dikulik ya untuk bisa menjadi daya tarik, dikoneksikan tentang dosa dan caranya bisa keluar dari situ Tuhan Yesus datang. Nah, itu sih. Yang lainnya oke. Good. Akhirnya Lose Tiffany ada partnernya. Good. Ada lagi kah? Kayaknya Cik Maria ada yang mau ditanyain lagi. Kayaknya cukup sih. Oke, nanti kalau misalnya besok Minggu agak bingung, nanti recordnya aku aja yang record, gak apa-apa. Jadi nggak susah gitu. Jadi langsung share screen aja nanti. Jadi waktu begitu break room kelas nanti aku yang recordin aja. Iya.
Ini recordnya di more itu ya? Yes, di more. Di more ada recording dan sebagainya ya. Iya. Ada yang langsung muncul, ada yang disimpan di more. Ya. Nah, itu nanti dipercantik lagi dan diunikan lagi background-nya ya, Maria ya, sama katanya dibuat jelas gitu. Makasih loh, Kita yang makasih Ya, ya, Steve, kita yang terima kasih ya, Steve ya. Iya. Akhirnya dapat ada partner tetap. Dan kayaknya sedia interest terus ya, gitu. Jadi sedia bisa akan banyak belajar dan dia bisa mencoba. Pokoknya ya, yang penting tujuan firmannya tercapai, itu kreativitas nanti seiring pengalaman dan masukan-masukan. Ya, oke, saya stop.